Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Sadewa dari Fakultas FKIP PBSI, mahasiswa tingkat akhir Universitas Pekalongan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penggunaan Kalimat Efektif pada Bahan Ajar BIPA Sahabatku Indonesia tingkat A1. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kalimat efektif dalam bahan ajar BIPA tingkat A1, Sahabatku Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik membaca cepat dengan teknik scanning dan menggunakan model membaca cepat spiral. Sumber dari penelitian ini berupa kalimat efektif pada buku bahan ajar BIPA Sahabatku Indonesia tingkat A1. Penelitian ini tidak memerlukan tempat khusus atau tidak terkait tempat dan waktu, karena penelitian ini berupa mereview buku bahan ajar BIPA tingkat A1 Sahabatku Indonesia yang dapat dianalisis kapanpun dan dimanapun. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan 4 unit kalimat efektif, kesepadanan struktur, ketegasan, dan kelugasan pada bahan ajar BIPA tingkat A1, yaitu ada 17 kalimat efektif. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Indonesia yang kedudukannya sebagai bahasa asing, pengajar BIPA seharusnya perlu mempersiapkan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, evaluasi, bahan ajar, dan metode, khususnya media pembelajaran yang akan digunakan guna untuk meningkatkan motivasi bagi pembelajar BIPA. Kendala dari proses pembelajaran BIPA yaitu sulitnya peserta didik dalam menyerap ilmu yang disampaikan oleh pengajar. Permasalahannya pada pengajar BIPA yang kurang menentukan metode pengajarnya dan media yang digunakan. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa acuan dalam penulisan penelitian yang dijadikan referensi. Peneliti menemukan 5 acuan dari penelitian sebelumnya. Yang pertama ada penelitian skripsi Rahmawati tahun 2008 yang berjudul Urgensi Bahan Ajar BIPA Berorientasi Kesantunan. Dan yang kedua ada penelitian skripsi Andarwulan tahun 2008 yang berjudul Buku Teks BIPA Living Indonesia Telaah Materi Tata Bahasa dan Penerapannya. Terus yang ketiga ada jurnal penelitian. Di sini jurnal penelitiannya berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbicara untuk Pelajar BIPA Tingkat Pemula Tinggi. Dari Aisyah Susanto dan ada Jani tahun 2020. Yang keempat ada jurnal penelitian juga yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Membaca untuk Pengajar BIPA Tingkat Pemula. Oleh Puspita Susanto Andajani tahun 2020. Dan yang 5 terakhir ada jurnal penelitian juga yang berjudul Bermain Peran Role Play dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara bagi Pembelajar BIPA Tingkat Pemula oleh Gustiawan tahun 2019. Yang selanjutnya ada metode pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara nyata berupa data. Jenis penelitian yang digunakan adalah mereview, menganalisis buku ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA Sahabatku Indonesia tingkat A1 dengan kajian linguistik. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh informasi yang diduga kalimat efektif dalam bahan ajar BIPA tingkat A1 dengan cara mereview dan menganalisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dengan cara mereview. Data pada penelitian ini berupa kalimat yang terdapat dalam buku ajar BIPA Sahabatku Indonesia tingkat A1. Adapun dugaan beberapa kalimat yang dijadikan data pada penelitian ini adalah kalimat efektif pada bahan ajar BIPA Sahabatku Indonesia tingkat A1. Sumber data dan penelitian ini adalah buku ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing Sahabatku Indonesia tingkat A1.
Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan 4 unit kalimat efektif, yaitu kesepadanan struktur, ketegasan, dan kelugasan pada bahan ajar BIPA tingkat A1, yaitu 17 kalimat. Deskriptif temuan pada penelitian disajikan pada tabel. Kesimpulan, yang selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pemaparan dari analisis yang telah dilakukan oleh penelitian menghasilkan simpulan bahwa kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, penyampaian pemikiran kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat dan sistematis, tidak bertele-tele. Selanjutnya ada saran. Demikian penelitian ini disusun. Semoga apa yang telah penelitian uraikan mengenai kalimat efektif dapat bermanfaat bagi kita semua. Peneliti menyarankan semua dapat mengetahui kalimat efektif agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Apabila kedepannya kita akan menjadi seorang pendidik, tentulah kita harus tahu menggunakan kalimat efektif agar nantinya peserta didik kita dapat memahami dengan jelas apa yang kita sampaikan, baik berupa penjelasan maupun perkataan maupun tulisan. Demikian persentase saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.